Baiklah sahabat Oleh, Laskar Jawara UTBK yang masih setia menyimak pembahasan TO ke-11 ini. Setelah tadi kita mengupas tuntas materi di sesi pertama, pemahaman membaca dan menulis atau PBM, kita masuk ke materi sesi 2 berkaitan dengan 12 soal di pemahaman dan pengetahuan umum. Ya, baik, kita mulai saja untuk soal lanjutan, yaitu di soal 41. Nah, di soal 41 ini, Sobat Oleh bisa melihat apa kebutuhan soal ini, ya. Ketika di akhir ada tanda titik-titik. Nah, berarti setelah kita baca, nah, ternyata soalnya adalah manakah kalimat yang tepat untuk menutup paragraf di atas. Nah, lagi-lagi kita lihat lagi soalnya ya dari teks. Nah, ini kan menutup ya, Sobat Oleh. Nah, ketika menutup, berarti ini berkaitan dengan soal apa? Dengan persoalan kalimat tersurat. Jika tersurat, meskipun ada di akhir, maka pastikan ya kalimatnya itu harus melanjutkan kalimat sebelumnya. Ya, makanya hati-hati dan teliti untuk persoalan kalimat penutup. Jangan terjebak. Kenapa? Karena kalimat penutup ini adalah kalimat kalimat pernyataan sesuai atau kalimat mengisi bagian yang rumpang. Jadi harus perhatikan kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya kalau dia menjadi pembuka di paragraf yang baru, seperti itu. Nah, bagian penutup ini karena selalu diletakkan di akhir gitu kan ya. Kadang kita terjebaknya, semua paragraf itu untuk menutup simpulan, tapi tidak atau belum tentu ya. Kenapa? Karena penutup itu bisa dia berupa penegas, bisa juga dia berupa penentang. Nah, contohnya yang tertera di layar ini. Misalkan saya memberi analogi dalam kalimat ini, ya. Si A memakai baju warna merah, si B memakai baju warna kuning, si C memakai baju warna misalkan hijau. Nah, jika nanti di opsinya itu muncul opsi D, D itu berarti subjek yang baru, menambahkan si A, B, dan C. Tapi entah menambahkan sebagai penentang atau menambahkan sebagai penegas. Nah, ini tidak mungkin konjungsinya menggunakan konjungsi penyimpul. Maka hati-hati. Kenapa? Karena bila muncul nanti di dalam soal opsinya itu, kalau misalkan si D itu memakai baju ungu, berarti kan merah, kuning, hijau. Berarti kan senada. Berarti sama-sama memakai baju berbeda kan warnanya gitu kan ya. Maka pakailah dengan kata penegas. Bisa selain itu, bisa bahkan bisa di samping itu, bisa di sisi lain. Tergantung sesuai konteksnya saja. Nah, tapi ingat, jika si D tiba-tiba pakai baju warna gelap, ya, kita lihat merah, kuning, hijaunya tidak memakai penegas merah tua, kuning apa gitu kan ya. Nah, berarti dipastikan baju gelap ini menandai dia kontras atau melawan dari yang subjek sebelumnya. Jadi, ini memakai kata sebaliknya. Nah, jadi hati-hati ya Sobat Oleh. Kalau misalkan menjawab soal penutup, pastikan kalimat sebelumnya itu berbicara apa, topiknya juga berbicara apa. Gitu. Nah, ini kalau jadi kalimat simpulan tidak akan muncul D. Tapi yang ada muncul ABC. ABC ya, ABC. Nah, dengan kriterianya si ABC ini disimpulkan dengan kata 3 anak. Ketiga anak itu jumlahnya kan 3. Si A, si B, si C. Nah, dengan demikian ketiga anak itu memakai baju warna-warni. Nah, ini menyimpulkan. Jadi dari soal simpulan ini, apa yang harus diperhatikan? Pertama, kalimat penutup itu, ya, dia sifatnya variatif karena menutup sebuah pernyataan akhir. Bisa menyimpulkan dengan menentang juga dengan menegaskan ya. Nah, maka yang harus lebih dulu perhatikan adalah topiknya, kemudian kalimat sebelum penutupnya. Itu kan berarti bagian yang rumpang tapi di akhir. Nah, kemudian setelah kita sudah pahami variatif sifatnya, kemudian
topik dan kalimat akhir yang sudah kita baca. Nah, maka kita lihat masing-masing opsi. Di opsi itu, maka kita harus perhatikan konjungsi, kemudian memperhatikan subjek yang setelah konjungsi tersebut. Maka ini kita bisa dapatkan tanda-tanda yang sudah ada warna ya. Nah, kemudian ditekankan dengan ada yang penulisan warna yang lain, bahasa, kemudian bahasa itu diulang-ulang berkali-kali, jadi artinya adalah fokus utamanya adalah bahasa. Nah, karena kita sudah tahu bahwa bahasa yang disimpulkan, maka kita lihat konjungsi dari A sampai E itu menggunakan semua konjungsi penyimpul. Nah, yang paling harus kita munculkan adalah kata bahasanya itu sendiri. Di A itu kamus bahasa. Di C itu bangsa Indonesia, menggunakan bahasa sebagai objek. Padahal bukan bangsa Indonesia aja. Di atas juga ada warga Filipina, warga ASEAN, dan lain sebagainya. Berarti yang C kurang tepat. Yang D, perlu diupayakan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Ini di kalimat topiknya aja berpeluang menjadi bahasa kedua. Berarti belum terjadi. Maka peluang jadi bahasa kedua juga sudah merupakan posisi baik gitu. Dan yang E, junjung tinggi bahasa Indonesia menjadi kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini tatarannya bukan lagi di bangsa Indonesia, tapi sudah ke kancah ASEAN. Yang lebih tepatnya adalah B, bahasa Indonesia di sini menjadi bahasa yang diidamkan. Kenapa? Karena semua warga, ya bukan hanya warga Indonesia aja, warga asing pun mempelajari bahasa Indonesia. Nah, ini soal tentang penutup tersurat ini adalah mewakili bahasa Indonesia yang sesuai dengan yang dibahas tadi, diidamkan di kawasan ASEAN yang sudah dibahas di negara-negara apa saja yang mempelajari bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 42-nya, ini tentang kalimat inti dari kalimat luas ya. Dan ini lagi-lagi harus selalu peka. Inti itu adalah subjek predikat yang bebas oleh keterangan. Keterangan itu ada apa saja? Ada konjungsi, ada preposisi. Nah, di sini penjelasannya, ya inti kalimat itu harus ada subjek predikat. Kalau ada pelengkap atau objek itu hanya sebagai keterangan penambah saja, ya. Nah, di sini ada subjeknya. Apa? Berarti deret gunung. Berarti dalam kelompok pegunungan Jayawijaya di Wamena dengan hutan hijau di sekitarnya itu sudah masuk ke keterangan yang ada di belakang subjek. Berarti dia perluasan dari si subjek. Maka pelengkapnya adalah memang memunculkan. Cari saja deretan gunung dengan memang memunculkan. Nah, kita dapati untuk soal ini deretan gunung memunculkan. Kata gunung dan memunculkan ada di C saja. Karena yang A deret gunung menghijau. Yang B, hutan menghijau. Yang D, deretan gunung amat cantik. Kemudian pegunungan Jayawijaya menghijau. Jadi yang lebih tepat menggabungkan antara deret gunung dengan kata memunculkan adalah yang C. Berikutnya nomor 43, yaitu kalimat berikut ini tidak tepat untuk penutup paragraf di atas. Nah, tadi sudah dibahas di sebelumnya. Kalau tadi kita mengisi bagian satu saja untuk sebagai kalimat penutup dari kalimat-kalimat yang ada, kalau ini peluang menjadi penutup yang tidak untuk kata yang lain yang diperbolehkan untuk jadi penutup, seperti itu. Jadi yang tidak tepat sebagai penutup. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, karena di sini ada meskipun foto mode memiliki peran sangat penting, karya ini sering ditempatkan jauh di bawah foto jurnalisme. Nah, jadi ini melawan A. Memang foto mode ya sangat besar perannya. Kenapa? Di sini penting perannya kalau dalam teks itu ditempatkan jauh di bawah foto jurnalisme. Nah, berarti pernyataan ini tidak sesuai untuk menutup. Kalau yang lain, selain itu foto mode dapat bersifat naratif. Ini kan menegaskan. Jadi foto mode pun harus mendapat penghargaan. Karena tadi ini selalu ada di bawah foto jurnalisme gitu. Karena itu foto mode memang sangat menentukan. Nah, karena dianggap tidak penting. Nah, maka ini sangat menentukan gitu ya. Kemudian yang E, tambahan pula foto mode terus mengalami perkembangan. Nah, ini ada duel jawaban di antara A sama D. Nah, kalau yang karena itu masih menggabungkan kalimat yang sebelum, tidak semuanya.
ya. Jadi maksudnya ini mendukung kalimat yang sebelumnya. Tapi kalau memang dengan demikian, oleh karena itu, karena dengan jadi. Nah, seperti itu termasuk kalimat penyimpul. Nah, kalau yang A dan D bedanya apa? Kalau yang menentukan berarti ada peluang. Tapi kalau besar peranannya, ini melawan dari kalimat yang ada di dalam teks dan tidak sesuai dengan pernyataan sesuai untuk mengisi bagian yang rumpang di akhir. Seperti itu. Jadi jawabannya A. Berikutnya soal nomor 44. Dalam paragraf di atas terdapat bentukan kata yang tidak sesuai. Nah, sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya ketika berkaitan dengan bentukan kata. Nah, kita harus pahami bentukan kata berarti kata yang sudah dibentuk, yang tidak lagi murni atau bukan kata dasar, berarti kata berimbuhan. Jadi kalau kalian lihat kata-kata berimbuhan atau kata berafiks, afiks itu imbuhan ya, maka cari kata yang tidak tepat dari konteks kalimat. Nah, kita baca terlebih dahulu kalimatnya sekilas ya. Kita lihat mana saja kalimat yang mempunyai imbuhan. Tapi kalau untuk A sampai E sudah dispesifikan, sudah ada masing-masing kalimat ya. Ada kata bermukim, permukiman, berdampak, perubahan, dan pakaian. Nah, untuk yang A, bermukim itu berasal dari kata mukim. Mukim itu tinggal. Nah, bermukim berarti tinggal, tapi kata kerja intransitif ya. Tapi kalau memukimkan itu proses tinggal ya, atau melakukan kegiatan bermukim. Nah, kalau untuk sinkronnya nanti dari bermukim itu nanti permukiman. Karena tinggal berarti tempat tinggal permukiman. Tapi kalau pemukiman dari kata memukimkan, kata kerjanya, kata dasar mukim, memukimkan itu berarti nanti pemukiman. Kalau pemukiman proses atau cara memukimkan. Nah, kita lihat konteks kalimatnya di dalam soal untuk bermukim di sini tepat ya. Karena kata bermukim di sini di mana masyarakat bermukim berarti tinggal kan ya. Maka di sini juga untuk permukimannya tempat permukiman berarti tempat tinggal. Berarti 1 dan 2 tepat. Nah, tapi yang C kita lihat yang C berdampak juga bisa ya. Termasuk kata kerja intransitif ya. Nah, kenapa? Karena di sini kita lihat untuk berdampak pada bidang perubahan, berarti setelahnya tidak ada objek, berarti betul. Nah, kemudian yang D, kata perubahan. Perubahan itu peralihan, perubahan gaya, berarti betul. Nah, jawaban yang salah atau kurang tepat adalah yang E, karena gaya pakaian, kita ingat ada akhiran an, ada akhiran kan. Bedanya tuh tipis. Kalau pakaian berarti nomina, kalau pakaikan berarti kata kerja. Ya. Nah, kalau ada akhiran an, nanti kalau ada imbuhan awalannya, dia hanya akan dia berpasangan dengan kata-kata berikut ya. Apa saja? Ada pe bisa ya. Tapi yang lebih tepatnya an itu akan selalu berpasangan dengan kata kecantikan. Kannya di situ ada cantik kan? Kannya satu aja. Kecantikan, kebaikan, keindahan. Pasti kean. Gak ada kekan, ada juga kean. Yang bisa berpindah-pindah di bisa di an, bisa kan itu bersama pe. Ber itu bisa jadi berguguran, bisa jadi berpasangan dengan an, tapi bisa juga dengan kan. Berteman kan, berarti memiliki teman kan. Kemudian per juga bisa pean, peran bisa juga perkan. Kalau peran misalkan perkantoran, biasanya lebih ke penanda nomina tempat. Tapi kalau pergunakan biasanya lebih mengacu dengan kata kerja, kata dasarnya. Dipergunakan waktumu dengan baik. Nah, biasanya kan ini akan identik dengan imbuhan me. Maka hati-hati ketika ada yang kata dasarnya akhiran ka. Misalkan contohnya tampak, menampak, double k ya, menampakkan seperti itu. Ya, nah untuk ini kasusnya berpakaian, bukan pakaian. Kenapa? Karena nggak mungkin gaya
pakaikan kan ya, karena di sini bukan kata perintah. Berarti kita lebih tepatnya mengganti pakaian dengan berpakaian. Jadi yang dilihatnya adalah berpakaiannya, bukan pakaian yang dipakai. Ya, kalau gaya pakaian berarti gaya nominanya, bendanya, bajunya. Tapi kalau berpakaian berarti caranya. Nah, berarti lebih tepatnya yang ganti imbuhan pakaian dengan berpakaian. Berikutnya soal 45. Kalimat di atas menjadi baku bila diperbaiki dengan cara berikut. Nah, ini berkaitan dengan soal materi pengetahuan yang soal sederhana tapi materinya banyak ya. Kita jelas satu-satu ya, kita bahas yang poin A dulu ya. Mengubah kata ataupun menjadi dan. Nah, perlu sahabat oleh ketahui bahwa konjungsi ataupun sama dan itu sama-sama setara. Jadi jangan dulu menjadi jawaban utama ya kalau misalkan ada yang berpeluang jadi jawaban yang tepat. Meskipun atau sama dan itu beda makna, atau itu untuk memilih dan itu untuk menjumlahkan, tapi dua-duanya setara. Jadi jangan dipilih dulu. Nah, untuk yang B ini berkaitan dengan konjungsi korelatif. Di bahasa Indonesia itu nanti kita akan bahas sekilas tentang konjungsi korelatif ya. Konjungsi korelatif itu adalah konjungsi pasangan. Jadi kalau sobat oleh mendapatkan kata tidak di sebelumnya, maka pasangannya dengan tetapi, bukan dengan melainkan, seperti itu. Nah, di sini kita menemukan kata melainkan. Ini yang sudah kita tandai semua ya. Koma, hutan, melainkan juga. Kemudian penyimpan ya. Ini kata-kata yang harus diganti sama dan ya. Ataupun. Nah, ini ada kata-kata yang akan diubah. Nah, yang B itu ada kata melainkan. Pastikan harus kata bukan di depannya. Ternyata tidak hanya di sini harusnya melainkan itu berpasangan dengan bukan. Berarti harusnya ganti dengan kata tetapi, tidak dengan tetapi, bukan dengan melainkan. Karena kalau yang C mengubah kata penyimpan dengan menyimpan, kita lihat di sini udah ada kesetaraan. Penghasil oksigen, penahan lapisan, penyimpan udah betul. Kalau menyimpan jadinya tidak sejajar. Berikutnya menulis kata kembali setelah kata karena. Hutan ya, hutan setelah kata karena. Buat apa? Karena di anak kalimat itu subjek sudah menginduk ke induknya. Tidak harus lagi ditulis ulang. Kalau ditulis ulang berarti boros ya. Kecuali kalau explicit implicit ya. Misalkan Nina tidak pergi karena sakit, itu berarti implisit, tersirat. Berarti siapa yang sakit? Nina. Tapi bisa juga Nina tidak pergi karena ia sakit. Siapa ia? Berarti ia tuh eksplisit, tersurat. Berarti ianya mengarah ke Nina. Nah, jangan lagi menulis karena Nina, tapi karena ia. Nah, kalau untuk kata ganti boleh. Tapi kalau mau nulis kata yang sama, ini salah ya. Ada hutan-hutan lagi, buat apa? Gitu kan ya. Jadi kurang tepat. Dan terakhir, menambahkan konjungsi pindah jika dekat dengan kalimat. Nah, ini kalau misalkan ada koma di tengah-tengah, konjungsi pindah tidak boleh. Nah, ini alasannya ya. Tadi kenapa jawabannya adalah B? Karena di sini kita menemukan konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu apa? Konjungsi berpasangan. Nah, ada tidak dengan tetapi, bukan melainkan, baik dengan maupun, jangankan dengan pun, tidak hanya tapi juga, bukan hanya melainkan juga, entah-entah sedemikian rupa sehingga. Nah, ini harus berpasangan. Nah, yang paling mencolok itu ada perbedaan tidak dengan bukan. Tidak untuk menegasikan verba, bukan untuk menegasikan nomina. Saya tidak menulis tetapi membaca. Saya bukan guru, melainkan murid, seperti itu. Kalau untuk pakai hanya dan juga biasanya untuk menegaskan. Berikutnya, soal nomor 46 itu berkaitan dengan ejaan yang sama seperti tadi. Kita perjelas saja ya. Soal ini berkaitan dengan ejaan. Nah, ketika berkaitan dengan ejaan, nah, pelita 5 harusnya ditulis P-nya aja yang kapital karena dia akronim dan berupa gabungan kata, bukan per huruf. Pelita itu pembangunan 5 tahun. Atau kalau misalkan kita anggapnya pelita itu sebagai nama tempat, P-nya aja yang kapital, seperti itu. Yang keduanya reguler dengan regular. Nah, ini reguler-reguler, maksudnya reguler berubah jadi regular. Sudah benar reguler, nggak usah diubah. Dan diantaranya dengan di samping. Ada yang di samping spasi, diantaranya juga harusnya spasi. Berarti ketika ada dua duel dengan materi yang sama, ada kemungkinan itu yang jadi jawaban salah satunya ya. Karena yang lainnya itu hanya satuan aja. Yang A itu tentang akronim, yang B tentang kebakuan, yang E tentang koma. Nah, C dan D itu
pembahasannya setipe tentang di. Di itu kan ada dua. Ada di sebagai konjungsi, ada di sebagai preposisi atau kata depan, ada di sebagai kata kerja. Sebagai kata kerja, maka dia ada bentuk aktifnya. Ditulis, menulis. Dibacakan, membacakan. Tapi kalau sebagai preposisi, dia hanya menandakan arah, tempat, dan tempat dan posisi. Arah, tempat, dan posisi, tidak ada bentuk aktif pasifnya. Seperti itu. Jadi jawaban ini adalah yang C. Karena yang D-nya udah tepat. Di spasi. Kalau yang C, tadinya salah, jadi betul. Seperti itu. Berikutnya, halaman 47, mengambil kalimat inti. Ya udah kita lihat. Apa di sini S-nya? Hutan. Berarti kita ambil kata hutan. Yang tidak ada kata hutannya adalah yang D sama E udah salah. Tinggal kita cari pasangan. Pasangannya adalah dapat menyebabkan. Karena hutan yang rusak dapat menyebabkan. Pokoknya ada kata menyebabkan saja. Nah, misalkan di sini kenapa tiba-tiba ada rusaknya? Karena yang B itu hanya hutan rusak aja. Berarti hanya S saja. Hutan lenyap. Lenyap itu ada di bagian setelah menyebabkan. Nah, berarti kita harus padankan dulu S dan P-nya. Berarti jawabannya adalah yang A. Meskipun panjang, tapi A itu ada hutan, ada menyebabkan. Jawabannya A. Jawaban nomor 48 berikutnya. Nah, ini untuk kalimat baku. Bisa kita lihat. Baku itu harus jelas inti, paralel, ideal, konjungsi tepat, efektif, tulisan makna tepat, tidak ambigu, dan logis. Nah, ini yang A. Harusnya menurut Yeo, atau Yeo mengatakan bahwa. Yang B, pihak Biro Perjalanan mengeluhkan bahwa atau berdasarkan pihak Biro Perjalanan, Yang C, seharusnya berdasarkan hasil survei, atau hasil survei menunjukkan bahwa. Yang E, nah ini tidak ada intinya. Harusnya dengan adanya bencana alam yang menelan korban ratusan ribu nyawa manusia, hal tersebut tuh yang tadi ya, menggugah, ini baru betulnya. Jadi jawaban A, B, C, dan E itu kurang tepat. Yang tepat ada D. Menurut pengamat lingkungan, atau pengamat lingkungan mengatakan bahwa krisis dan seterusnya. Jawaban D tepat. Berikutnya nomor 49. Nah, kata eksekusi ini adalah makna denotasi, berarti secara leksikal. Jadi jawabannya adalah yang D, pelaksanaan keputusan secara hukum. Berikutnya nomor 50 itu berkaitan dengan semua kalimat ini menggunakan ragam kata baku, kecuali. Berarti dinegasikan, tidak baku. Kecualinya kita skip. Berarti kata yang baku ya, bukan yang tidak baku karena sebelumnya negatif. Jawabannya adalah yang A itu harusnya diubah jadi pasif ya, dalam rapat itu dibicarakan. Yang C harusnya dibicarakan juga ya, kalau mau diperbaiki seperti itu. Yang D bagi dihilangkan karena tidak boleh meletakkan bagi kepada di awal atau mendahului subjek. Dan E, SP-nya udah jelas, tapi penulisan syahnya itu harusnya sah tanpa E. Yang betul adalah yang B. Berikutnya nomor 51, agar menjadi paragraf yang baik, mana yang tepat? Ini kayak seperti tadi ya. Perhatikan SP-nya, topiknya, kemudian yang muncul di setiap kalimat opsi, karena sifat simbol itu variatif. Nah, maka kita dapatkan seperti tadi. Kalau mau menyimpulkan berarti semua pihak. Dengan demikian pemerintah, artinya ini penegas. Di kalimat akhir pemerintah menghendaki agar. Berarti ada penambahan kata juga. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa nggak jawab A sama B? Karena dengan demikian itu harusnya yang muncul subjeknya adalah semua pihak. Seperti itu. Jadi yang lebih tepat adalah yang E. Karena C itu kurang tepat menggunakan kata oleh di awal kalimat, dan D itu kurang tepat karena di akhir kalimatnya sudah ada anjuran. Dan berikutnya soal terakhir dari TO ini adalah paragraf generalisasi. Berarti ini juga soal penutup yang berupa kalimat tersurat. Nah, kita lihat yang ditandai. Yang ditandai adalah menginang. Cara ini, sirih ini. Berarti artinya kalau kita lihat jawabannya yang B kurang tepat karena bukan sekedar mitos, tidak sesuai dengan yang ada di teks. Yang C hanya sesuai saja, tapi tidak menyimpulkan generalisasinya sebagai penutup. Yang D hanya ide pokok saja, dan yang E hanya sesuai saja. Jadi jawabannya adalah yang A, karena intinya adalah tentang sirih sebagai penghalau bakteri mulut.
Ya, demikian Sobat Ole pembahasan TO hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Sri Marianti dari Rumah Belajar Daniel. Salam, yes I can. Halo Sobat RBD, sekarang kita akan masuk lagi ke pembahasan tryout Nasional UTBK 2020. Kita akan bahas tryout 11, ya, pelajaran bahasa Inggris bersama saya Bu Evi. Mungkin kalian juga sudah membaca ya teks-teksnya. Ya, seperti yang sudah sering saya katakan bahwa paragraf pertama itu sangat penting, ya. Jangan di-scan, jangan di-skim, jangan skimming, jangan scanning, tapi kalian baca betul-betul apa yang dimaksudkan si penulis ini di paragraf 1 ini, ya. Oke, baik, kita masuk ke teks pertama. As the cost of gas and oil for home heating has gone up, many Americans have switched from these fuels to wood for heating their homes. Karena biaya-biaya gas dan minyak untuk pemanasan rumah sudah meningkat, banyak orang-orang Amerika itu sudah beralih dari these fuels, artinya fuels yang menggunakan gas dan minyak ini, ke penggunaan kayu untuk pemanasan rumah-rumah mereka, ya. Jadi rumah di sana itu ketika musim dingin itu dingin sekali, jadi harus memakai pemanas ruangan. Kalau di sini terbalik ya, kita menggunakan AC karena cuacanya panas, jadi ruangannya harus diberi alat pendingin, ya. Di sana diberi alat pemanas gitu ya. In 1973, approximately 200,000 wood-burning stoves intended for heating their homes use were sold in the United States. Pada tahun 1973, approximately itu artinya sekitar 200,000 stoves seperti kompor yang menggunakan kayu bakar, ya. Mungkin tampilannya seperti ini, kompor menggunakan kayu bakar, ya. Tahun 1973 terjual 200,000 unit, ya, intended for heating their homes use were sold in the United States. By the end of 1981, ya, tapi di akhir tahun 1981, there were as many as 7 million home-owned wood-burning units in the US. Ya, di akhir tahun 81 sudah ada 7 juta rumah yang memiliki kompor seperti ini, ya, wood-burning stove ini. Oke, ya, jadi inti paragraf 1 ini sudah ketahuan ya bahwa ada peralihan penggunaan pemanas ruangan yang menggunakan gas dan minyak ke alat yang menggunakan kayu bakar atau wood burning stove ini, ya, kompor ini. Nah, paragraf selanjutnya bisa kita baca dengan lebih cepat, tidak usah terlalu detail seperti tadi, ya. Ya, kita lihat paragraf kedua ya. In addition to low fuel bills, many people choose these stoves because their initial cost is very low. Yeah, the price range from $50 kits to $5,000 top of the line models. Nah, jadi selain tagihan atau biaya minyaknya, biaya bahan bakarnya ini rendah, banyak orang menggunakan stove ini, kompor ini, karena initial cost-nya atau biaya awalnya, ya, initial cost itu rendah, sangat rendah katanya. Ya, harganya mulai dari $50 ya satu kompor sampai yang model terbaiknya itu $5.000 harganya. And because new technology has made wood fires more efficient, cleaner, and therefore safer than ever before. Ya. Dan mereka juga memilih ini karena teknologi baru ini sudah membuat kayu bakar ini lebih efisien, lebih bersih, ya, dan karena itu juga lebih aman dibanding yang sebelumnya. Ya. Nah, one new technological feature, jadi ada satu teknologi yang baru dari tipe ini adalah yang disebut dengan catalytic combustor, ya, which adds about $100
to $200 to the cost of this stove, but which causes much more complete combustion of the wood. Therefore, burns up more of the pollutants left by incomplete combustion and produces more heat. Nah, jadi inti paragraf ketiga ini ada teknologi baru ya untuk jenis kompor ini, yaitu the catalytic combustor, di mana kita harus menambahkan sekitar $100 sampai $200 dari harga kompor. Ya. Tidak hanya itu, penambahan ini juga menyebabkan pembakaran, ini combustion artinya pembakaran ya, pembakaran yang lebih lengkap dari kayu-kayu itu, ya, sehingga dia bisa membakar lebih banyak pollutants yang tertinggal dari pembakaran yang tidak lengkap dulu, tidak komplit, ya, sehingga menambahkan panas lebih banyak lagi. Ya. Nah, a second cost saving innovation. Jadi ada juga inovasi yang rendah biayanya, yang bisa menghemat biaya. Yang kedua katanya adalah sebuah alat atau device which agitates the wood. Alat yang agitates ini mungkin artinya adalah yang memutar kayu, ya. Increasing the amount of oxygen. Jadi meningkatkan jumlah oksigen that reaches the center of the wood pile, yang bisa mencapai pusat dari tumpukan kayu, ya. And leading to more efficient combustion, sehingga menyebabkan pembakaran yang lebih efisien. The real advantage of this device is that it allows the owner to make use of cheap sources of wood, such as dirty wood chips. Ya, jadi keuntungan yang sangat nyata dalam pemakaian alat ini adalah bahwa si ownernya atau si pemiliknya dapat menggunakan sumber yang murah, ya, dari kayu-kayu yang sisa. Ya, kita sebutnya di sini dirty wood chips, itu kayu-kayu sisa. Ya, atau bisa juga disebut an industrial byproduct atau sisa industri that have almost no commercial value. Ya, ini hampir tidak ada, tidak punya nilai jual di sini. Ya, kayu-kayu sisa itu. Ya, harganya sekitar katanya cost as little $20 a ton. Bayangkan harganya hanya $20 saja untuk 1 ton sisa kayu itu. And burn very efficiently in furnaces without an agitator, dan dapat terbakar secara sangat efisien, ya, in furnaces, ya, tanpa menggunakan agitator atau alat pemutar tadi. Nah, itulah inti dari teks yang pertama, ya. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaan. Saya tampilkan di sini ya paragraf 1-nya. Nah, pertanyaan nomor 1, according to the passage, the number of wood burning stoves sold for home use. Ingat tadi jumlah kompor kayu bakar ini, kompor yang menggunakan kayu bakar maksud saya, yang terjual untuk penggunaan di rumah, yaitu ada di paragraf 1 ya. Nah, tahun 73 itu terjual 200.000 unit. Di akhir tahun 81 terjual 7 juta unit. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah meningkat sebanyak 6.800.000 dalam waktu 8 tahun. Ya. Dari tahun 73 sampai 81 ini adalah 8 tahun, dan kenaikannya itu 7 juta dikurangi 200.000, yaitu 6.800.000. Jadi jawabannya adalah D. Ya, increased by 6.800.000 over an 8-year period. Ya. Ya, kita lihat pertanyaan nomor 2 ya. Which of the following is an example of an innovation in wood burning stoves? Nah, mana dari berikut ini yang merupakan sebuah contoh dari sebuah inovasi dari kompor yang menggunakan kayu bakar ini, ya. Nah, inovasi itu ada di paragraf ketiga. Terlihat dari kata-katanya. Ya, lihat di sini ya. One new technological feature, ya.
New itu berarti mungkin inovasi di sini. Ya, nah, apa sih inovasinya? Is the catalytic combustor. Jadi inilah inovasinya. Ya, jelas, jadinya jawabannya adalah yang B, the catalytic combustor. Oke. Ya, pertanyaan nomor 3 ya. Which of the following statements is not true? Mana yang nggak benar dari sini? Ya. Nah, kita lihat ya yang jawabannya ada di paragraf 3 ini juga ya. Kalian bisa lihat ke sini. Mungkin kalian sudah membaca ini semua. Mungkin kita sekarang tidak usah membahasnya ya. Kita lihat yang opsi D ini. Wood burning stoves with catalytic combustors cost between $100 and $200. Ya. Lihat ya, kita lihat pernyataan yang salah ya. Paragraf 3 ini mengatakan salah satu teknologi yang baru dari jenis ini adalah catalytic combustor ya, yang menambahkan ya. Menambahkan berapa? Menambahkan $100 sampai $200 ke biaya kompor. Jadi bukan biaya kompornya yang seharga $100 sampai $200, tapi biaya tambahannya. Ya, jadi bisa dipahami ya bahwa opsi D inilah yang salah karena dia mengatakan bahwa wood burning stoves ini with catalytic combustors cost between $100 and $200 ya. Oke, kita lihat ke pertanyaan terakhir di teks pertama. From the text we may conclude that, kita bisa simpulkan bahwa ya. Kita lihat ya. Ini harganya. Harga kompor itu bervariasi dari mulai $50 ya sampai $5.000. Jadi artinya apa? Artinya kalau satu kompor itu $50 ya, dibandingkan dengan kompor yang $5.000, ini berarti 100 kali lipat lebih mahal dibandingkan yang ini. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang E. Some wood burning stoves cost 100 times more than others. Ya, jadi artinya conclude di sini ini ada persamaan kata lain, bisa infer ya, bisa juga imply. Itu harus kita simpulkan dan tidak ditulis secara nyata dalam teks. Ya, seperti inilah kesimpulan. Di sini dikatakan $50 sampai $5.000 ya, artinya yang satu itu 100 kali lipat yang lain. Ya. Jawabannya yang E ya. Oke, baik. Kita masuk ke teks yang kedua. Ya. Kita lihat paragraf yang pertama. Ya. The pain of a migraine headache can virtually disable a person who suffers from it. Jadi rasa pain atau nyeri dari sakit kepala yang namanya migrain, mungkin kalian sering dengar ya, sakit kepala sebelah katanya, can virtually disable a person, ya bisa membuat orang itu tidak mampu ngapa-ngapain gitu ya, dari penderitanya. Millions and millions of people suffer from migraines, ya, although many of them do not even recognize that a migraine is different from a regular headache. Ya, jadi jutaan orang menderita penyakit ini, migrain ya. Walaupun banyak dari mereka itu bahkan tidak menyadari bahwa migrain itu berbeda dengan sakit kepala yang biasa. Ya. A migraine is not at all the same as a normal headache, and it seems to have a very physical cause. Ya, jadi jelas di sini teks ini mengatakan migrain itu tidaklah sama dengan sakit kepala biasa. Ya. Dan tampaknya ini memiliki penyebab-penyebab fisik yang lain. Nah, di paragraf 1 kita sudah tahu ya, intinya si penulis mau mengatakan bahwa migrain itu beda dengan penyakit atau sakit kepala yang lain. Jadi paragraf-paragraf selanjutnya pastilah menceritakan tentang apa sih penyebab migrain itu, apa sih bedanya migrain dengan
sakit kepala yang lain. Ya, sudah bisa ketebak ya. Nah, kita lihat paragraf yang keduanya. One symptom of a migraine is a precursor, ya, which is a visual aura before an attack. Ya, nah, kita lihat ya pertanyaan nomor 5. The author indicates that the precursor to a migraine. Nah, ini ditanya, sudah pasti jawabannya ada di sini. Ya, precursor itu artinya hal-hal yang terjadi sebelumnya maksudnya. Ya, jadi si penulis itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa precursor to a migraine itu a visual aura before ya an attack. Sebelum terjadi migrain ada ini. Ya, jadi precursor di sini jawabannya adalah is something some sufferers see before an attack. Ya. Oke, kita lihat sekarang pertanyaan nomor 6 ya. The author implies, nah di sini implies itu seperti yang tadi sama dengan conclude, sama dengan infer ya. Jadi si penulis ini menyimpulkan atau mengimplikasikan that in the past scientists had thought migraines were caused by. Jadi di masa lalu para ilmuwan ini berpikir bahwa migrain itu disebabkan oleh, nah, yang ditanya di sini scientist, ya. Kalian bisa secara cepat lihat di awal-awal paragraf, ya. Paragraf kedua tadi membicarakan tentang precursor. Nah, paragraf ketiga dimulai dengan kata scientist. Nah, kemungkinan besar, ya, jawabannya ada di sini. Oke, scientists now believe. Sebentar ya, ke pertanyaan dulu. Si penulis ini mengimplikasikan bahwa di masa lalu ya, para ilmuwan ini berpikir ya, atau berpendapat bahwa migrain ini disebabkan oleh apa? Oke, itu pertanyaannya. Apa pendapat para saintis yang menjadi penyebab migrain di masa lalu? Ya, nah, scientists now believe that migraines are caused not by abnormal blood vessels as previously believed. Nah, jadi para saintis sekarang meyakini bahwa migrain itu disebabkan ya bukan oleh pembuluh darah yang tidak normal sebagaimana diyakini sebelumnya. Nah, ini ya. Tetapi instead by a unique electrical disorder of brain cells. Ya. Jadi artinya sebelumnya para ilmuwan itu berpikir bahwa migrain disebabkan oleh kelainan pembuluh darah, ya, abnormal blood vessels. Nah, physicians atau di sini termasuk scientist ya, physicians itu dokter-dokter umum, ya, used to treat migraines. Used to artinya dulunya, kebiasaan dulu, past habit ya, merawat atau mengobati migrain with medicine, dengan obat-obatan, to constrict blood vessels, ya, untuk menyempitkan pembuluh darah. Ya, arti kata constrict di sini adalah menyempitkan pembuluh darah, because of the belief, karena keyakinan that dilated blood vessels were the cause. Karena mereka meyakini bahwa dilated blood vessels, pembuluh darah yang melebar, itulah yang menjadi penyebabnya. Ya, karena pembuluh darah melebar, jadi dikasih obat untuk menyempitkan atau mengecilkan pembuluh darah. Jadi mungkin kalian bisa tahu sekarang jawabannya ya. Si penulis mengimplikasikan bahwa di masa lampau para saintis itu meyakini bahwa migrain disebabkan oleh pembuluh darah yang melebar atau expanded di sini. Expand dan dilated di sini sama maknanya ya. Oke, kita lihat nomor 7 sekarang. The prior treatment for migraines included medicine that, nah, jadi prior itu sebelumnya. Pengobatan sebelumnya untuk migrain itu termasuk obat-obatan yang bagaimana? Di sini ya, medicine to constrict blood vessels. Jadi obat-obatan untuk menyempitkan pembuluh darah.
Nah, menyempitkan pembuluh darah itu atau memperkecil pembuluh darah, ya. Kata lainnya adalah tightened blood vessels. Oke? Iya, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. The word others di baris ke-17. Saya kutip di sini kalimatnya ya. Scientists have experimented by applying a powerful magnet to stimulate the neurons and discovered that some people's brains react differently than others. Nah, di sini S-nya ini adalah yang terakhir disebut ya. Some people's brains, otak beberapa orang itu bereaksi beda-beda dibandingkan dengan otak orang-orang yang lainnya lagi. Nah, jadi di sini adalah other people's brain ya, others di sini. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Ya, begitulah pembahasan tryout ke-11 ini. Ya, semoga bisa dipahami dan lebih dimengerti oleh Sobat RBD semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pembahasan tryout berikutnya.